Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Iman adalah keyakinan dalam hati. Iman itu kadang-kadang bertambah kuat dan kadang-kadang bisa berkurang, bahkan bisa rusak dan bahkan hilang. Ini berarti iman itu bisa berubah-ubah sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya iman itu adalah ucapan dan amalan yang kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Hadis riwayat Bukhari. Ada pula yang menyampaikan bahwa iman itu ibarat tanaman. Kalau dipelihara dengan baik, disiram, dipupuk, maka akan tumbuh subur. Tetapi apabila tidak dipelihara dengan baik, tanaman itu akan kurus, kering, dan bahkan mati. Demikian pula dengan iman, perlu dipelihara dengan baik melalui kegiatan keagamaan seperti mengikuti pengajian, membaca Al-Quran, dan apabila tidak menjaga keimanan atau iman, akan mudah terserang penyakit yang akhirnya akan menimbulkan kematian. Hal-hal yang merusak keimanan antara lain: yang pertama, berbuat kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu atau menyamakan Allah dengan yang lain, atau bisa dikatakan menyembah selain pada Allah. Yang kedua, berkeras hati untuk mendatangi tempat-tempat tertentu yang kurang membawa manfaat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan berkeras hati untuk berpergian kecuali untuk menuju 3 buah masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa." Yang ketiga, mendatangi tukang ramal. Mendatangi dengan membenarkan tukang ramal dalam segala hal dengan keyakinan bahwa tukang ramal itu mengetahui segala sesuatu. Yang keempat, memakan harta riba. Riba menurut bahasa berasal dari kata roba ya robu yang artinya tambahan. Sedangkan mengenai definisi riba menurut syara para ulama berbeda. Akan tetapi secara umum riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam atau barang yang disertai dengan tambahan bunga. Agama Islam dengan tegas melarang umatnya memakan riba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." Hal itu dikarenakan merugikan dan mencekik pihak yang berhutang. Ia mengharuskan membayar dengan bunga yang berlipat. Seandainya terlambat membayar, bunganya pun akan terus berlipat. Perbuatan seperti itu banyak dilakukan di zaman jahiliyah dan para ulama menyebutnya dengan istilah riba nasi'ah. Yang kelima, membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dengan sengaja. Orang yang berbuat seperti itu akan dimasukkan ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam." Sebagaimana halnya perbuatan musyrik. Membunuh orang mukmin tanpa sengaja juga termasuk dosa yang kemungkinan tidak akan dapat
ampunannya. Selanjutnya yang keenam, memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang meninggal atau mati oleh ayahnya selagi dia masih kecil, atau dengan kata lain ditinggal mati oleh orang yang menanggung nafkahnya. Nah, memakan harta anak yatim dilarang apabila dilakukan secara zalim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.